Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Nabila dan saya adalah mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan NIM 18 10 611 218. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester Hukum Pidana Ekonomi. Pada lembar soal, terdapat beberapa kasus yang harus dianalisis. Yang pertama, kasus pinjaman online ilegal. Mari kita uraikan. Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah kemudahan teknologi di bidang finansial, yaitu pinjaman online. Tindak pidana regulatory crimes. Pinjaman online termasuk dalam tindak pidana ekonomi regulatory crimes, yaitu perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Pinjaman online sebagaimana kita ketahui bersama mempunyai sistem penagihan yang tidak layak dan seringkali melanggar peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, khususnya pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 39 ayat 1 dan 2, pasal 36 ayat 1 dan 2, juga pasal 39. Adapun hak pengguna pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 yang juga seringkali dilanggar para penyedia pinjaman online. Ruang lingkup. Dalam hal ini pinjaman online masuk dalam ruang lingkup kejahatan komputer atau computer crime. Karena pinjaman online itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi, yang mana pada pinjol itu terdapat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Asas pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, ada asas kepastian hukum. Yang kedua, asas itikat baik. Yang ketiga, asas kehati-hatian. Yang keempat, asas kebebasan memilih teknologi, dan yang kelima, asas manfaat. Dalam soal tersebut, terdapat kasus 2, yaitu skandal perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Mari kita uraikan. Tindak pidana ekonomi dalam kasus kedua merupakan bentuk tax crime. Tax crime adalah pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan perbuatan laporan menurut Undang-Undang Pajak, dan dalam hal ini merupakan bentuk penggelapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ruang lingkup kasus 2. Ruang lingkup dalam kasus 2 adalah white collar crime. Adapun kelompok white collar crime adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tindak pidana di bidang perpajakan juga termasuk dalam kasus kedua, karena terdapat unsur tindak pidana perpajakan, yaitu siapa saja baik orang pribadi atau badan melakukan perbuatan melanggar kewajiban perpajakan, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Karakteristik kejahatan ekonomi. Karakteristik kejahatan ekonomi pada kasus 2 merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparatur penegak hukum. Dalam kasus 2 ini juga sendiri menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya. Dalam soal tersebut juga terdapat kasus ketiga, yaitu penyelundupan benih lobster. Ruang lingkup. Kasus ketiga merupakan tindak pidana ekonomi ruang lingkup penyelundupan.
Penyelundupan diartikan dengan memasukkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Hal ini terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tanggal 27 Mei 1967. Kasus ini termasuk dalam property crimes, yaitu meliputi objek yang dikuasai individu atau perorangan maupun objek yang dikuasai negara. Kasus ini juga mempunyai karakteristik yang melibatkan pengusaha-pengusaha sukses di dalam bidangnya. Asas yang digunakan dalam kasus ini, yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, asas teritorial. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.